Di antara hal yang mengotori jiwa adalah terjangkitnya sifat ujub dan bangga hati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa hati ini terkadang bersih dan terkadang kotor. Nah, salah satu yang mengkotori hati adalah sifat daripada ujub, karena ujub ini wasilah kepada takabur. Jadi sombong itu muncul diawali dari ujub dulu, kemudian muncul sombong. Karena ujub itu artinya membanggakan diri, kalau sombong itu merendahkan orang. Awalnya kan membanggakan dulu, baru berakhir dengan merendahkan orang. Kita tahu bahwa sifat pada diri manusia itu dijelaskan oleh para ulama bahwa ada sifat-sifat yang bagi manusia itu sebuah kesempurnaan dan juga berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti al-haya, sifat malu. Sifat malu itu kalau diterapkan kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat sempurna. Begitu juga kepada makhluk. Kemudian yang kedua, ada sifat itu dia sempurna kepada makhluk tapi tidak sempurna kepada Allah Al-Khaliq. Seperti tidur, makan. Itu bagi makhluk sempurna. Sebab kalau tidak makan bermasalah kan. Tapi kalau diterapkan kepada Al-Khaliq Allah Azza wa Jal, mustahil. Lah yang ketiga, ada sifat kalau diterapkan kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sifat yang sempurna. Tapi kebalikannya, kalau diterapkan kepada makhluk justru tidak boleh dan tidak sempurna. Lah salah satunya ujub dan sombong. Sombong ini ridha Allah. Tidak layak bagi seorang makhluk untuk menyombongkan diri. Apa yang disombongkan makhluk? Kalau Allah Subhanahu wa taala sombong wajar, karena seluruh makhluk selain Allah di tangannya. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dia yang menguasai. Sudah selayaknya dia sombong. Tapi apa yang kita miliki sehingga kita harus ujub dan sombong ini? Tidak ada, makanya tidak layak sifat itu bagi manusia. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal yang disebutkan para ulama soal bahaya ujub dan sombong ini. Pertama, bisa memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita lihat kisah tentang bagaimana para malaikat dan juga iblis yang disuruh sujud kepada Adam. Tapi kemudian iblis menolak. Dia merasa ujub, merasa sombong, merasa lebih baik dibandingkan Adam. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Si iblis adalah makhluk yang enggan, maksudnya enggan beribadah, enggan sujud atas perintah Allah. Kemudian dia menjadi sombong dan termasuk makhluk yang kafir. Jadi ujub dan juga sombong ini bisa memalingkan kita dari ibadah kepada Allah, seperti berpalingnya iblis dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengundang azab di dunia. Mengundang azab di dunia. Ingat kisah Qarun, ketika dia bangga dengan dirinya, kemudian melupakan zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Kemudian dia mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Semua kekayaan yang ada padaku adalah berkat kecerdasanku. Dia tidak menasabkan nikmat itu kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Turun azab di dunia sebelum akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaannya. Kemudian yang ketiga, Nabi tidak suka dengan orang yang ujub dan takabur itu. Makanya
Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah." Sesungguhnya manusia yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya salah satunya adalah al-mutafaihikun. Ketika ditanya, apa itu al-mutafaihikun ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan al-mutakabbirun. Orang yang ujub, orang yang sombong. Rasul tidak suka. Kemudian yang keempat, nanti pada hari kiamat, sebagaimana di dunia dia merasa besar, karena orang ujub dan takabur itu kan merasa besar, merasa tinggi, bahkan terkadang lebih tinggi dibandingkan Allah. Bukan hanya dibandingkan manusia, dibandingkan Allah dia lebih tinggi kadang-kadang. Makanya nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan seperti semut kecil. Kata Nabi SAW, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalal dzarri fi suratir rijal. Orang-orang yang ujub dan takabur itu akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti seekor semut kecil. Karena kenapa dikecilkan? Karena dia merasa di dunia besar, makanya Allah kecilkan supaya dia tahu bahwa siapa yang berhak sombong di situ. Kemudian juga yang kelima, bahwa orang yang ujub dan takabur itu mengundang murka Allah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang merasa besar dirinya atau sombong dalam berjalannya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah akan murka kepadanya. Naudzubillah. Kemudian yang nomor 6, diancam tidak akan masuk surga. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbati min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah dari kesombongan, bahkan terancam dengan neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabi samathwal mutakabbirin. Maka sejelek-jelek tempat bagi orang-orang yang sombong, yang ujub, maksudnya di neraka. Itulah diantara ancaman-ancaman orang yang ujub, orang-orang yang sombong itu. Pertanyaannya, kenapa orang bisa sombong, bisa ujub itu kenapa? Apa penyebabnya? Pertama, harta. Biasanya orang ujub, orang sombong itu biasanya dikarenakan al-mal, harta. Karena dia merasa kaya sendiri, di lingkungannya orang lain di bawahnya, mulailah dia bangga diri bahwa dia orang paling kaya sehingga harus dihormati, harus dihargai. Biasanya kalau sudah membanggakan diri dengan kekayaannya, muncul sombongnya, direndahkannya orang lain. Maka ingat bahwa kekayaan itu nikmat dari Allah, bukan semata-mata kita yang cari dan kita miliki. Tidak. Allah bisa saja mencabut kekayaan kapanpun dan kapan saja, sesuai dengan kehendaknya. Lihat Qarun, Allah azab, Allah ambil lagi kekayaannya, Allah pendamkan ke dasar bumi. Sehingga apa yang disombongkan, harta itu milik Allah kok. Tapi itulah penyebabnya, biasanya yang menyebabkan orang itu ujub dan takabur itu karena harta. Maka jangan sampai terfitnah dengan harta. Yang kedua, al-mansib, kedudukan. Merasa dia punya jabatan, merasa dia punya kedudukan dan kepemimpinan, maka dia merasa ujub dan takabur, akhirnya merendahkan bawahannya. Padahal di dalam Islam sama dengan harta, jabatan pun nikmat dari Allah. Allah bisa saja mencabut jabatan seseorang sebagaimana Allah bisa saja meletakkan jabatan seseorang. Maka jangan pernah sombong dengan jabatan, jangan pernah ujub dengan jabatan. Karena di atas jabatan ada jabatan yang tinggi, lebih tinggi daripada kita berjabat. Setinggi-tinggi jabatan di dunia tetap masih rendah, karena di atas langit itu masih ada langit lagi. Kemudian yang ketiga, biasanya nasab.
Yang menjadikan orang ujub, orang sombong itu nasab. Dan di negeri kita kan masih ada daerah-daerah tertentu itu yang masih mengunggulkan soal keluarga. Seperti daerah Jawa itu kan masih ada, itu mungkin daerah-daerah keraton gitu ya. Seolah-olah darah mereka biru, darah kita pula merah gitu ya. Akhirnya kemudian mereka merasa lebih tinggi karena merasa orang kerajaan, orang keraton kita ini abdi biasa. Ini kan ujub, merasa bangga diri, akhirnya merendahkan orang. Sama saja, Islam itu tidak pernah membedakan Salman Al-Farisi, Bilal Al-Habashi, Suhaib Ar-Rumi dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Karena Islam itu hanya memandang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah yang menjadikan orang-orang jahiliyah tidak terima dengan datangnya Islam. Karena kalau orang sudah masuk Islam, tidak ada kemuliaan kecuali ketakwaan. Makanya orang-orang jahiliyah terutama para pembesarnya tidak mau masuk Islam. Karena mereka merasa bahwa kalau masuk Islam, mereka merasa hina karena sama dengan Bilal, sama dengan Ammar ibn Yasir dan para budak yang lainnya. Tradisi jahiliyah seperti itu. Mereka menganggap seperti itu, padahal Islam itu mengangkat derajat orang mulia menjadi mulia dan derajat orang hina menjadi mulia. Itulah Islam. Inilah yang mengakibatkan kemudian seseorang itu merasa ujub, merasa takabur karena disebabkan harta, kedudukan ataupun nasab. Ataupun dalam bab ibadah, merasa banyak amalannya, merasa paling banyak sedekahnya, paling banyak sholatnya, paling banyak puasanya. Maka terkadang setan masuk di situ, Bu. Ketika ibu paling banyak nyumbangnya ke sebuah masjid, bapaknya di perumahan ini ada masjid, perasaan 70% itu ibu yang nyumbang, yang lain 30% itu pun bagi-bagi satu RT. Yang 70% itu ibu sendiri gitu kan. Ini terkadang setan masuk dalam bab sedekah nih, merasa ujub, sehingga kalau seandainya disentil sedikit dia merasa besar kepala, dan kalau tidak ada yang memujinya dia merasa rendah, merasa menyesal, kenapa aku sumbang kalau tahu begini akhirnya. Jadi ternyata setan itu juga, atau bab ujub juga masuk dalam bab ibadah. Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan banyak-banyaklah berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Jangan sampai hati yang sudah ikhlas ini dikotori dengan ujub, riya dan takabur. Karena itu yang bisa mengotorinya. Kemudian yang kedua, cobalah kita merasa bahwa amalan kita ini selalu kurang. Sesempurna apapun orang itu beramal pasti kurang. Tidak ada yang sempurna, Bu. Sehebat apapun ibu sholat pasti ada yang kurang. Sehebat apapun ibu sedekah pasti kurang. Sehebat apapun orang berzikir baca Quran pasti ada kurangnya. Coba mengaca bahwa amalan apapun yang kita lakukan itu pasti ada kurangnya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sudah ada kurangnya, kemudian dihabisi dengan ujub dan takaburnya, kan rugi, Bu. Makanya di zaman Bani Israel, dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, ada laki-laki Bani Israel itu dihadapkan di pintu sorga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada laki-laki Bani Israel ini, ingat laki-laki Bani Israel ini sepanjang hayatnya tidak pernah maksiat, Bu. Ibadah terus sampai dia wafat. Jadi ketika dia dihadapkan di hadapan Allah, diberdirikan di pintu sorga, Allah katakan kepada anak muda Bani Israel yang tidak pernah maksiat dan hidupnya ibadah terus itu, udkhulil jannah bi rahmati, masuk kau ke dalam sorga dengan rahmatku. Tak mau pula anak muda ini dan mengatakan, ya Rabb, oh tidak bisa. Kalau kau masukkan aku dengan rahmatmu, itu bagi orang-orang pendosa, kemudian tobat, kau masukkan ke dalam sorga, wajar. Kalau ada orang pendosa kemudian bertobat masuk sorga, itu dengan rahmatmu. Loh, aku tidak pernah berbuat dosa loh.
Aku tidak mau dengan rahmatmu, masukkan aku dengan amalanku, katanya. Dia merasa ujub dengan amalannya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, baik kalau begitu hitung amalanmu. Dihitung amalannya. Setelah dihitung semuanya sejak dia akil balik sampai dia wafat, rupanya pahala yang ia hasilkan dari ibadahnya seumur hidup dia tidak melebihi nikmat Allah Subhanahu wa taala satu saja, nikmat penglihatan. Rupanya nikmat penglihatan yang Allah anugerahkan kepada dia lebih besar dibandingkan pahala yang ia kumpulkan selama hidup dia. Akhirnya kemudian karena dia takut tidak akan masuk surga, kemudian dia mengatakan di hadapan Allah, kalau begitu masukkanlah aku dengan rahmatmu ya Rabb, katanya. Tadi tak mau, sekarang mau. Makanya siapa yang bisa menandingi ibadah Nabi? Siapa? Enggak ada. Tidak ada yang bisa membandingi ibadah Nabi. Nabi itu sholat malam tiap malam. Nabi itu sampai pecah-pecah tuh kakinya gara-gara tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Itu yang sunnah, apalagi yang wajib. Nabi itu beristighfar dalam sehari itu 70 sampai 100 kali. Dan banyak, tidak ada yang bisa menandingi amalan Nabi. Tapi Nabi SAW ketika ditanya, termasuk engkau wahai Rasul masuk surga dengan rahmat Allah? Ya, kata Rasul, termasuk aku. Aku masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalan. Jadi sehebat apapun orang beramal itu masih ada kurangnya. Artinya supaya kita jangan membanggakan diri, karena membanggakan diri dengan ibadah itu bisa menggugurkan amal dan bisa mengotori hati. Dan biasakan kalau beramal itu sembunyikan, jangan diceritakan, karena biasanya ujub ini berawal dari menceritakan amalan. Akhirnya kemudian dapat pujian, bangga dia. Ayyub As-Sikhtiyani seorang alim itu kan mudah menangis, Bu. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani ini kalau dia baca Quran, kalau dia baca hadis yang berbicara tentang neraka, akhirat, itu mudah menangis. Tapi kalau dia kemudian datang orang, maka dia robah tangisannya seolah-olah dia tidak sedang menangis. Dia buat batuk lah, ya, dia buat bersin lah. Pokoknya seolah-olah cukuplah tahu yang tahu Allah dengan dia saja bahwa dia sedang menangis. Kalau ibu kan tidak, sengaja ditangis-tangisi, ya, dikeras-kerasi lagi. Ada apa, Bu? Ini saya lagi baca ayat azab, katanya. Subhanallah. Ya. Jadi bagaimana Ayyub As-Sikhtiyani itu menyembunyikan tangisannya? Cukup Allah saja yang tahu, supaya jangan ujub gitu maksudnya. Makanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau dikenal dengan Zainul Abidin, saat meninggal dunia 100 rumah fakir miskin kehilangan makanan yang setiap hari mereka ambil setiap waktu fajar di depan rumahnya. Padahal Ali bin Husain itu dituduh bakhil, kaya tapi bakhil. Mereka tidak tahu bahwa Ali bin Husain ini tiap malam sebelum fajar meletakkan makanan di pintu rumah-rumah orang fakir. Jadi kalau setelah subuh pintu rumah orang fakir dibuka, itu ada makanan di situ setiap hari. Ketika meninggal Ali bin Husain, rupanya hilang makanan itu dari 100 rumah fakir miskin Madinah itu. Baru orang tahu siapa yang sementara mereka anggap bakhil, rupanya dia pula yang kasih makan. Kira-kira, Bu, kalau ibu ngasih makan orang miskin, kemudian orang yang ibu kasih makan bilang ibu bakhil, dikasih lagi enggak? Enggak akan dikasih. Itu model ibu kan. Tapi Ali bin Husain tidak. Dikatakan bakhil tetap aja dia kasih. Bahkan orang tidak tahu ngasihnya lagi. Luar biasa, Bu. Kalau orang sekarang tidak. Kalau orang sekarang ini mau ngasih bantuan, itu sudah disetting duluan tuh. Ya, berapa orang pegang handphone, berapa orang pegang kamera gitu ya, Bu ya. Nah, supaya tahu kalau perlu viral. Sedekahnya satu kali, viralnya satu dunia, Bu. Ini ujub namanya, sudah ujub, riya, takabur, naudzubillah itu. Ya.
Terutama di tahun-tahun politik ini biasanya kan Bu ya, calon-calon pemimpin ini kayak gitu tuh. Karena itu bagian dari kampanye tuh, naudzubillah. Jadi intinya bahwa bagaimana di sini mu'alif rahimahullahu taala membuat satu bab waspada terjangkit sifat ujub dan tinggi hati. Kemudian beliau, kita baca bukunya, mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Tidak boleh kita mentazkiyah diri kita bahwa kita lebih baik daripada orang, kita lebih mulia dibandingkan orang lain, kita lebih tinggi dibandingkan orang lain. Tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa bersih. Sehebat apapun manusia itu tidak bersih, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bagian dalam kehidupan manusia itu pasti manusia itu melakukan dosa. Nggak ada manusia yang tidak lepas dari dosa. Artinya tidak ada manusia yang suci. Yang maksum itu cuma para nabi. Sehingga tidak boleh seseorang itu membanggakan diri, merasa dia paling tinggi yang lain rendah. Hatta dalam bab nasihat sekalipun, ibu ini mau menasihati saudaranya yang mungkin belum hijrah, mungkin belum sholat, belum mau ngaji, jauh dari Quran. Pokoknya ibu mau memperbaikilah saudara kita dengan nasihat. Dalam bab nasihat saja Bu, dilarang kita merasa kita lebih tinggi dibandingkan dia. Tak boleh kita merasa kita lebih mulia, lebih hijrah, lebih suci. Ya, yang dinasihati itu masih kotor, tak boleh. Itu dalam bab nasihat Bu ya. Yang jelas-jelas memberikan kebaikan kepada orang saja. Allah katakan fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa bersih diri-diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bersih. Terkadang orang-orang yang melakukan dosa tuh, dia lebih baik dibandingkan kita yang hijrah. Karena ada istilah para ulama itu, orang yang melakukan dosa kemudian dia menyesal dan menangis karena dosanya, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah berdosa, kemudian banyak melakukan amal soleh tetapi dia ujub dengan amalannya. Itu kaidah tuh. Saya ulangi, orang yang melakukan dosa tapi dia menyesali dengan dosanya, dia menangis, itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah melakukan dosa, dia beramal soleh tapi ujub dengan amalannya. Naudzubillah. Ya. Kemudian di sini kata pengarang, Allah melarang seorang hamba memuji dirinya, bahwa dirinya suci, dirinya baik, sebab ketakwaan itu berada dalam hati. Dan Allah adalah zat yang maha tahu siapakah yang berhak menyandang predikat takwa. Karena memuji diri sendiri termasuk penyebab terjangkitnya sifat ujub serta penyebab timbulnya sifat riya, yang mana ia merupakan penghapus amalan. Ya, amalannya hilang. Walaupun ibu sholat malam jungkir balik tiap malam, tetapi kalau maksudnya supaya diketahui orang, apalagi sampai bangga dengan amalannya, percuma Bu. Ibu capek saja bangun tengah malam tapi tidak dapat apa-apa. Makanya di sini sekeras apapun usaha seorang muslim dalam mengerjakan amal saleh dan menjauhi perbuatan dosa, ia pasti tetap akan melakukan kelalaian dan perbuatan dosa hingga menzalimi dirinya sendiri. Apabila Abu Bakar saja, yang notabene-nya merupakan orang yang paling membenarkan kenabian dari umat ini serta sosok manusia terbaik setelah para nabi, tatkala ia meminta kepada Nabi agar mengajarkannya sebuah doa yang dapat ia panjatkan kepada Allah saat sholat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu bacaan kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah banyak menzalimi diriku sendiri dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan sebuah pengampunan darimu
sayangilah diriku, karena sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Bila Abu Bakar saja diajarkan untuk berdoa seperti ini, lantas bagaimana dengan orang lain? Lihat, maksudnya begini, sekelas Abu Bakar saja yang jelas-jelas lebih baik dibandingkan kita, bahkan manusia terbaik setelah Nabi, bahkan setelah para Nabi, takut kalau seandainya dia pulang menghadap Allah itu membawa dosa. Makanya dia meminta kepada Rasul untuk diajarkan satu bacaan, dan Rasul mengajarkannya, dan isinya adalah permintaan ampunan akan kezaliman dan dosa-dosa yang ia lakukan. Itu sekelas Abu Bakar tuh. Harusnya juga doa ini harusnya kita yang sering panjatkan. Takut-takut di antara amalan kita itu ada yang ditolak, tidak diterima. Takut-takut amalan kita itu sama sekali tidak berpahala. Harusnya kan begitu, Bu. Kita mah enggak gitu. Sudah tidak kelasnya selevel Abu Bakar, ujub pula amalan kita. Gimana kita bawa pahala di hadapan Allah? Makanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah bertanya tentang satu ayat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, maksudnya sedekah, dengan hati yang penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Kemudian Aisyah bertanya, apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang pernah minum khamr, pernah mencuri, pernah berzina? Maka Rasul mengatakan, la ya binta Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Tidak, wahai putri As-Siddiq, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpuasa, salat, bersedekah, namun mereka khawatir amalan mereka tidak diterima. Itulah gambaran orang salaf. Jadi para sahabat Nabi SAW digambarkan dalam ayat ini, mereka adalah manusia yang paling takut. Takut kalau puasa mereka tidak diterima, takut kalau sholat mereka tidak diterima, takut kalau mereka beribadah tidak diterima. Makanya Aisyah bertanya, apakah orang-orang yang takut dalam ayat itu mereka dulunya pezina, peminum khamr, ataukah mereka pencuri kemudian tobat akhirnya takut kalau seandainya dosa-dosa mereka itu bisa menolak amalan mereka? Tapi rupanya Rasul mengatakan bukan. Ya, maksudnya ayat itu adalah orang yang berpuasa takut tidak diterima puasanya, orang yang sholat takut tidak diterima sholatnya, orang yang ibadah takut tidak diterima ibadah. Itulah para sahabat seperti itu. Jadi mereka tidak merasa bahwa ibadah mereka itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, makanya takut kalau seandainya tidak diterima. Makanya di istilah ulama salaf itu, kalau aku tahu, kalau nggak salah perkata Ibnu Umar, kalau aku tahu nih satu sujudku diterima, sudah cukup bagiku dan aku siap mati, katanya. Kenapa? Tandanya aku termasuk orang bertakwa, karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amalan-amalan orang yang bertakwa saja. Jadi kalau aku tahu satu sujudku diterima, artinya Allah menganggap aku orang bertakwa. Masalahnya kan kita tidak tahu apakah sujud kita diterima atau tidak diterima, kan tidak tahu. Kita hanya berharap saja diterima, kan begitu. Abdullah ibn Mubarak menuturkan, aku pernah berjumpa dengan lebih dari 30 sahabat. Mereka semua khawatir apabila ternyata ada sifat kemunafikan dalam diri mereka. Karena ujub, takabur, riya itu juga salah satu sifat nifak yang ada pada diri kita. Makanya lihat bagaimana ketakutan para sahabat terhadap sifat ini. Kemudian Hasan Al-Basri berkata, seorang muslim harus menghimpun antara kebaikan dan kekhawatiran. Jadi selain ibu melakukan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan begitu seterusnya, ibu pun harus khawatir jangan-jangan sholat ibu tidak diterima, puasa ibu tidak diterima. Itu harus dikumpulkan tuh antara amal kebaikan dan kekhawatiran tidak diterima, supaya makin baik lagi ibadah kita. Sedangkan orang munafik menghimpun antara keburukan dan keamanan. Tapi di sana terbalik dari orang yang beriman, orang fasik, Bu. Mereka berzina tapi merasa aman dari azab Allah.
Mereka minum khamar tapi merasa aman dari azab Allah. Mereka mencuri tapi merasa aman dari azab Allah. Itulah kebalikan orang mukmin tuh. Orang mukmin beramal baik masih takut tidak diterima amalannya. Tapi orang fasik sudah maksiat merasa aman pula dia. Kemudian Hasan Al-Basri membacakan ayat innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Ya. Intinya bahwa ujub, takabur, sombong, ria itu bisa mengotori hati. Contohnya seperti apa sih? Ya, saya contohkan. Karena orang yang menyombongkan diri itu kan macam-macam bentuknya, Bu ya. Pertama, ada orang yang merasa bangga dengan pendapatnya, dengan akalnya. Jadi kalau ibu sedang merasa sedang rapat, ya kan diskusi lah, umpamanya di pengajian ini kan ada panitianya, entah 2-3 orang diskusi gitu kan. Kemudian salah seorang ibu merasa pendapatnya lebih masuk akal, lebih bisa diterima. Kemudian pendapatnya sebar di grup. Oh, semua kasih jempol. Jempolnya nggak terbalik, Bu. Jempolnya ngacung semua. Ketika ibu tengok di grup, wah, ibu merasa bangga. Rupanya pendapat saya yang paling bagus. Itu jangan, Bu. Ya. Kadang-kadang orang bisa ujub gara-gara akal dia. Ya. Ataupun karena pengetahuannya. Dia bisa membantah orang dan mematahkannya. Ataupun karena keberaniannya. Itu gara-gara saya aja, yang lain takut tuh, saya yang berani sendiri yang hadapin tuh. Kadang-kadang gitu kan. Ini ataupun karena kecantikannya, kepedean akhirnya kan merasa cantik sendiri. Jadi pengajian tuh perasaan baju saya aja yang paling bagus tuh katanya. Yang lain second tuh katanya. Jadi kadang-kadang karena bentuknya atau karena merasa bangga dengan kehormatannya, dengan kekayaannya, itu juga termasuk ujub juga. Termasuk dengan nasabnya, saya sudah katakan tadi, dengan hartanya, atau dengan merasa paling banyak pengikutnya. Umpamanya salah satu di antara ibu itu penggerak pengajian, banyak pengikutnya. Kemudian ada konflik. Ketika ibu mengerahkan pasukan, ramai yang datang. Ketika melarang pasukan, tak ramai yang datang. Dan ibu merasa bangga. Itu ya wajarlah, saya kan penggerak. Kalau kata saya jangan, ya jangan. Itu kalimat itu kan ujub. Ya. Karena ada beberapa kisah dalam Quran itu seperti kisahnya Sahibul Jannataini, pemilik 2 kebun kan. Jadi dulunya ada 2 orang yang berserikat, akhirnya bermasalah. Kemudian sahamnya dibagi masing-masing. Yang satu dibelikan kebun, 2 kebun, yang satu disedekahkan. Akhirnya yang disedekahkan ini lambat laun miskin dia. Karena dia tidak ingin kekayaan di dunia, dia hanya ingin kekayaan di sorga saja. Tetapi kawannya yang diberikan kebun, 2 kebun di dunia ini merasa kaya. Akhirnya kemudian banyak pekerjanya. Satu hari kawannya yang miskin ini karena disedekahkan semuanya ingin mencari pekerjaan. Daripada di tempat orang, datanglah dia ke kawan yang dulunya pernah berserikat dalam usaha. Tiba-tiba ketika datang meminta pekerjaan, malah dimarahi. Sombong pula dia dan merasa bahwa dia lebih kaya sekarang, lebih banyak pengikutnya, pekerjanya. Kemudian menghina kawannya yang sudah jatuh miskin itu. Ujub. Berakhir apa? Allah azab akhirnya kan. Sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ya, jadi itu juga termasuk kesombongan ketika merasa paling banyak pengikutnya, atau merasa paling banyak anaknya karena anaknya sukses-sukses. Ujub. Ya, kadang-kadang cerita anak ini belum ditanya sudah cerita. Tahu nggak anak saya? Kan nggak ditanya. Kenapa cerita anaknya? Anak saya yang satu di Jakarta loh, nggak tanya saya, kenapa ibu cerita? Karena ada orang kadang-kadang, ngapain cerita? Nggak ditanya pun dia merasa ujub nih. Gara-gara banyak anak sukses-sukses merasa anaknya paling wah di antara seluruh anak-anak yang di kompleks ini umpamanya. Jadi ujub itu bisa saja datang dari perkara-perkara seperti ini. Ya.
Ataupun umpamanya di antara ciri-ciri ujub itu kasratul hadis anin nafsi, banyak menceritakan diri sendiri. Hati-hati Bu. Kalau ibu suka menceritakan diri sendiri, ya nggak ditanya diceritain. Tahu nggak kemarin saya kemana? Katanya. Nggak saya tanya kok. Tapi ibu cerita sendiri, kemarin loh saya sama suami baru dari Singapura. Tengok sendalnya itu, belum saya copot tuh bandalnya itu, umpamanya kan. Jadi ngapain cerita diri sendiri kan? Itu merasa ujub tuh. Nggak usah cerita diri sendiri. Ini salah satu contoh ujub itu ketika dia banyak menceritakan dirinya sendiri. Ataupun dia istisgharul akharin, merasa mengecilkan orang lain. Merasa mengecilkan orang lain. Dan mengatakan tuh si Anu itu ya wajar aja lah. Dia kan orang susah katanya. Dia itu kan orang yang malas, orang yang ini, direndahkan orang. Nah, itu ciri-ciri orang ujub itu kalau sudah memperbanyak menceritakan diri sendiri, akhirnya merendahkan orang lain. Termasuk alman dengan pemberian, menyebut-nyebut pemberian, menyebut-nyebut sedekah, itu orang ujub tuh. Ya, hati-hati jangan suka menyebutnya. Kalau bukan karena aku udah kau miskin, kalau bukan karena aku usahamu nggak jalan, kalau bukan aku bantu begini, itu orang ujub tuh. Kalau dia sudah mengungkit-ungkit pemberian, kemudian keluar kalimat ananiyah, kalimat akuisme, kalimat aku saya. Nah, kalau bukan karena saya, itu ujub tuh. Hati-hati. Ya. Termasuk at-ta'ali 'alan nas. Ya, merasa lebih unggul di antara manusia. Merasa lebih tinggi di antara manusia, merasa RT, merasa RW, merasa lurah. Jabatan itu datang dari Allah. Kalian dipilih jadi RT itu untuk melayani, bukan untuk merasa saya paling RT di sini, bukan. Ya, jadi itu termasuk ujub tuh, enggak boleh. Kemudian susah ketemu. Ya, alasannya sibuk ini itu, merasa bahwa dirinya tidak level. Nah, ini juga termasuk ujub. Atau suka berpakaian syuhrah, pakaian-pakaian yang tidak layak dipakai dia pakai gitu kan. Ya tentu dalam rangka menghina yang lainnya, ya gitu maksudnya ya. Termasuk juga al-mura'ah wa tasmi bil a'mal. Dia ingin kalau dia melakukan sesuatu itu dipuji, ya. Kalau tidak dipuji itu kayaknya gimana gitu kan. Nah, ini juga ciri-ciri ujub, bukan hanya riya saja tapi juga masuk ke dalam ujub yang seperti ini. Ataupun dia berkawan milah-milih. Ya, maksudnya dalam komplek ini sesama orang kaya, orang miskin males. Diundang pun hadir sama orang-orang yang satu level. Kalau yang undang nggak level nggak datang. Nah, itu ujub tuh. Nggak boleh. Nabi itu semua rata. Mau yang undang orang kaya datang, mengundang orang miskin datang. Dan banyak lagi bentuk-bentuk ujub yang disebutkan oleh para ulama. Intinya adalah hubbud duhur, cinta bahwa dia ingin terkenal, bahwa dia paling hebat, paling wah. Itulah kemudian yang dijadikan oleh bab pengarang di sini bisa merusak hati.